Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Kurnia Irde. Saya dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi MATLAB dalam pembuatan tugas 1 fisika dasar. Nah, yang pertama kita akan buka aplikasi MATLAB terlebih dahulu dengan cara mengkliknya. Sebelumnya, aplikasi MATLAB sudah saya buka karena pembukaan dalam aplikasi MATLAB ini membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Nah, ini aplikasi MATLAB yang saya buka. Nah, ini merupakan tampilan dari GUI MATLAB sederhana. Untuk menampilkan lembaran kerjanya, di sini kita akan ketik GUID. Enter. Kita tunggu beberapa saat dulu. Nah, di sini sudah tampil GUID Quick Start. Di sini kita pilih blank GUI. Oke. Lalu akan tampil lembaran kerja seperti ini. Kita perbesar. Lalu kita tarik untuk memperbesar halamannya. Nah, di sini merupakan lembaran kerjanya, terdapat beberapa menu-menu yang kita gunakan dalam pembuatan tugas 1 fisika dasar. Tugasnya seperti ini. Nah, di sini ada judul, ada input, output, dan diagramnya. Nah, yang pertama kita buat adalah judulnya. Dengan menggunakan static text. Kita klik static text, lalu kita buat judulnya di sini. Tunggu. Klik. Kita perbesar. Nah, di sini untuk merubah tulisannya kita klik 2 kali. Akan muncul tampilan seperti ini, lihat di string. Nah, di string ini kita rubah menjadi tugas 1 fisika dasar. Nah, kita tekan OK. Lalu untuk mempertebal tulisannya, kita gunakan yaitu ada font weight. Ini kita boldkan. Lalu kita rubah hurufnya menjadi 2 di font size ya. Enter. Oh, ini kita pertebal. Oke. Nah, setelah itu kita buat nama masih dengan menggunakan static text juga. Kita letak di sini. Oke. Kecil. Kalau ukurannya terserah kita saja yang menentukan. Nah, di sini kita buat nama. Kita okekan, lalu kita pertebal, kita bold di font weight seperti tadi. Kita rubah ukurannya. Enter. Nah, setelah gini kita buat di sini nama dosen kita.
Oke, sini kita buat masih seperti tadi di string kita buat ya. Untuk kita ikan, lalu kita pertebal tulisannya. Lalu kita perbesar hurufnya, enter. Kita rapikan. Nah, setelah kita membuat nama, judul, dan nama dosen, kita buat yaitu input dan outputnya. Pertama inputnya dulu, seperti ini, dimana di input itu ada F1, F2, ada sudut, lalu ada tombol-tombol 0, lalu dan ada satuannya. Pertama kita buat inputnya dulu ya. Dengan menggunakan panel. Kita buat di sini. Nah, di sini kita buat, yaitu kita rubah dulu panel menjadi input. Dulu kita okekan. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini. Untuk membuat F1, F2, dan sudutnya tadi, menggunakan static tag juga. Kita Ctrl D, lalu kita tahan Ctrl, blok, pilih Align Object, lalu kita atur 20. Nah, sini sudah seperti ini. Lalu, kita buat lagi tulisannya, yaitu yang pertama tadi kan F1. Kita rubah menjadi F1 sama dengan. Kita okekan. Lalu selanjutnya kita buat F2 sama dengan. Sini aja juga bisa. Lalu kita buat di sini adalah sudut. Di sini juga bisa. Sudut. Oke, kita enter. Nah, dia akan berubah seperti ini. Selanjutnya, kita membuat ini. Ini, nol-nolnya ini, kotak-kotak ini, dengan menggunakan edit text. Di sini, kita buat di sini. Itu ya. Menggunakan edit text. Kita Ctrl D, lalu kita tahan Ctrl, terus kita pilih ini sama seperti ketik oke. Sini kita rapikan dulu di sini, oke. Nah, di sini dia. Lalu setelah kita buat ini, lalu kita buat satuannya dengan menggunakan static text juga. Ctrl D juga biar mempercepat, lalu tahan Ctrl, blok, pilih Align Object seperti tadi juga. Oke. Di sini yang pertama kita rubah dulu tulisan edit text ini dengan cara tahan Ctrl semuanya ya. Lalu kita klik 2 kali, kita rubah menjadi 0. Ini kita rubah di sini saja 0, enter. Lalu kalau static text karena F1 dan F2 itu sama,
kita rubah pun bisa seperti ini. Tahan tadi seperti 2 kali, kita ganti menjadi N. Oke, N. Enter. Nah, dia akan berubah seperti ini. Lanjut, di sudutnya kita ubah menjadi derajat satuannya ya. Oke, enter. Nah, setelah input, kita masuk ke outputnya seperti ini. Output di sini ada R, arah R, sama seperti tadi, lalu satuannya juga N terhadap V1 dan terhadap V2. Lanjut. Panel. Seperti tadi. Lalu sini. Nah, kita rubah juga panel ini menjadi output. Enter. Lalu yang di sininya kita menggunakan static text lagi. Kita kontrol, tahan kontrol, lalu kalian juga. Nah, di sini kita rubah yang pertama ini menjadi R. Jadi R, lalu kita tekan enter, dan ini kita rubah menjadi arah R ya. Kita karena dia sama, kita tahan. Oke, di sini kita masukkan ini, tambahkan sama dengannya ya, untuk lebih memperapinya, buat rapi. Nah, setelah kayak gini, kita buat seperti ini dengan menggunakan edit. Oke. Lalu kita akan kontrol blok, lalu ke ini juga. Nah, kita rapikan tadi. Nah, dia akan seperti ini. Kita blok juga, kita tekan 2 kali, kita rubah menjadi 0. Di string ya. Enter. Ada akan berubah. Lalu kalau untuk satuannya, kita menggunakan static text lagi. Ini ya, static text. Oke. Sini. Lalu kita pakai ini lagi, kita okekan. Nah, di sini kita kita buat satuannya.
di mana di satuan yang pertama itu adalah N. Enter. Dan ini satuannya terhadap V1. Enter. Ini kita perbesar. Dan ini terhadap V2. Enter. Nah, kan jadi seperti ini. Nah, setelah ini kita buatlah diagramnya. Pertama push bottomnya dulu ya. Dengan masih menggunakan panel, buatlah di sini. Kita hapus tulisan panelnya. Enter. Lalu kita pilih push button membuat tombol-tombolnya. Lalu Ctrl D, tahan, lock, lalu pilih ini kita pilih ini, lalu yang ini kita menggunakan horizontal. Oke, kita susun rapi. Nah, di sini pertama kita tulis, kita blok, klik 2 kali, kita rubah menjadi hitung. Enter. Dan ini kita rubah menjadi float. Enter. Dan ini kita menjadi reset. Enter. Nah, setelah itu kita buat tombol exitnya dan menggunakan push button juga. Kita buatlah di sini. Oke, klik lagi. Kita buatlah di sini tombol exitnya. Lalu oke. Nah, setelah itu kita buatlah grafiknya. Gunakan akses di sini. Nah, di sini kita buat. Lalu setelah semua sudah selesai, ini dulu. Kita rubah tulisan ini menjadi tes saja supaya rumusnya bisa masuk. Enter. Nah, selesai. Nah, setelah semuanya selesai, kita Ctrl S, kita simpan. Kita simpan dengan nama kita save. Nah, setelah itu kita cobalah menampilkannya dulu.
Tunggu loadingnya ya. Nah, di sini akan seperti ini tampilannya untuk kita rumus nanti. Kita kembang kerja dulu. Kita coba untuk tempat masukkan angka. Nah, nanti sebelum kita masukkan rumus, kita harus mengecek satu persatu. Nah, di sini adalah tampilan untuk kita masukkan angka. Nanti kita masukkan angkanya dulu. Sebelum kita masukkan angka, kita masukkan rumus terlebih dahulu. Kita keluarkan saja. Sebelum kita masukkan rumus, kita cek satu-satu ini ada di edit keberapa dengan cara mengklik kanan, pilih view callback, lalu pilih callback. Nah, dia ada di edit 2. Dia ada di edit 2. Ini dia, kita coba sama seperti tadi, klik kanan, view callback, callback. Dia ada di edit 5. Nah, tadi 2, sekarang 5. Berarti ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita masuk rumus hitung. Dengan cara mengklik hitung, klik kanan, pilih view callback, callback. Nah, akan masuk seperti ini. Kita enter. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. Rumusnya F1 sama dengan STR 2 double buka kurung get terus buka kurung headless terus titik edit. Nah, tadi edit berapa? Edit ke 2. Kedua, lalu koma, kutip string, kutip lagi, lalu tutup kurung 2 kali, titik koma. Nah, kita enterkan. Lalu yang kedua, itu F2 sama dengan STR 2 buka kurung get, buka kurung lagi, headless, lalu titik, dan edit 3, koma, kutip string, lalu kita kutip lagi, dan kita tutup 2 kali, dan titik, koma, enter. Lanjut, kita ke sudut. Sudut sama dengan, sama seperti di atas, STR 2 double buka kurung get, terus kita buka kurung lagi, headless, titik, edit ke berapa? Ke 4. Ke 4, lalu koma, lalu kutip, string, lalu kutip lagi, kita tutup 2 kali, titik koma. Nah, setelah itu kita enter lagi. Lalu ada R sama dengan SQRT buka kurung F1, oke, dulu buka kurung F1 dikali F1 kuadrat, F1 kuadrat ditambah F2 dikuadratkan, terus ditambah 2 dikali
F1 dikali, oke, kita lihat dulu. Nah, kita ulang lagi ya. Di sini F1 dikuadratkan ditambah F2 dikuadratkan, terus ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos, lalu kita buka kurung 2 kali, sudut, terus kita buka lagi, tutup kurung, dan dikali lagi dengan PI per 180. Lalu ditutup kurung 2 kali dan titik koma. Nah, di sini kita enterkan. Lalu masuk lagi ke F1. F1 sama dengan A cos, dibuka kurung 2 kali, lalu R dikali, dikuadratkan. Oke, R dikuadratkan ditambah F1 dikuadratkan juga, terus dikurang, kuadratkan juga, terus dikurang, F2 dikuadratkan juga, terus kita kurung, kita bagi, kita buka kurung 2 dikali R dikali F1, lalu kita tutup kurung 2 kali, dikali lagi dengan 180 per PI, lalu 2. Nah, kita enterkan lagi. Lalu F2-nya, dia sama ya. F2 sama dengan A cos, lalu kita buka kurung 2 kali, lalu R dikuadratkan juga, ditambah F2 dikuadratkan juga, dikurang F1 dikuadratkan juga, dan kita tutup kurung, lalu kita bagi, buka kurung lagi, 2 dikali R dikali F1, tuh, tutup kurung 2 kali, terus dikali lagi 180 per nah, PI titik koma, enter. Nah, setelah F2 kita masuk ke set, buka kurung, handless. Oke, kita titik, lalu kita masuk, dia edit ke berapa? Edit ke 5 ya.
Lalu kita koma kutip string, lalu kutip lagi, koma F1, terus kita tutup kurung dan seperti ini. Kita enterkan. Nah, seperti itu selanjutnya. Set kurung. Oke. Titik. Edit. 6, koma, kutip, string, kutip, koma, F. Yang pertama R ya. Yang pertama R. Pertama R. Yang oke. R. Yang kedua baru F1. F1 kita buka koma. Nah, lanjut. Set lagi kayak tadi. Misalnya kecil. Kita buka kurung. Titik. Koma, kutip. Kutip lagi, koma. Titik. Nah, sekarang sudah ini untuk rumus hitung. Nah, di sini kita kontrol S dulu. Nah, setelah kita kontrol S, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini sudah rumus itu kita masukkan rumus plot lagi. Nah, plot lagi ya. Di rumus plot, nah di sini dia. Kita enterkan. Nah, di sini kita akan membuat rumus plot. Rumus plotnya sama seperti yang tadi, F1 sama dengan str 2 double, lalu buka kurung get, buka kurung lagi headless, lalu titik, editnya ya, editnya lagi, tadi edit keberapa? 2, terus koma, terus kutip, lalu string, lalu kutip lagi, kurung 2 kali, titik koma. Nah, enter seperti itu. F2 ya. F2 sama dengan str2 kurung get, kurung lagi yes, terus titik edit 3, koma kutip string, lalu kutip lagi, kurung, tutup kurung 2 kali, titik koma, enter. Nah, dan yang ketiganya sudut. Sudut sama dengan str2 double, kurung get, kurung lagi headless, lalu titik, lalu edit, keempat, lalu koma kutip string, kutip lagi, tutup kurung 2 kali, titik 2. Nah, enter. Lanjut ke R. R sama dengan sqrt, buka kurung lagi, F1
dikuadratkan, terus ditambah F2 dikuadratkan, terus ditambah F2 dikuadratkan, lalu ditambah 2 kali F1 titik kali F2 titik kali cos. Taruh sini di non caps lock ya cosnya. Cos buka kurung sudut 2 kali buka sudut kurungnya ya. Sudut, lalu kita tutup kurung titik kali P1 per 180 per PI titik 2. Itu 100 PI per 180 ditutup kurung 2 lagi, terus titik 2. Nah, itu dia. Sekarang kita masuk ke F2. F1 sama dengan A cos dalam kurung 2 kali ya, dimana R kali R dikuadratkan, R dikuadratkan, terus ditambah F1 dikuadratkan, dikuadratkan, dikurang F2 dikuadratkan, lalu ditutup kurung, terus dibagi per, buka kurung lagi, 2 dikali lagi R titik dikali lagi F1. Nah, dikurung lagi, lalu titik, lalu dikali lagi 180 dibagi lagi per PI. Nah, PI, lalu kita dikomakan, enter. Nah, di sini sama tadi, tapi kita V2-nya lagi. V2 sama dengan A cos, kita buka kurung 2 kali, R dikuadratkan, ditambah V2 dikuadratkan juga, dikurang lagi V1 dikuadratkan juga, dikurung lagi, per, dibuka kurung lagi, 2 dikali R kali R dikali lagi V2, terus kita kurung ya, kita kali lagi 180 dibagi lagi PI, lalu kita titik komakan, enter. Nah, di sini ada X. X sama dengan 0, X sama dengan 0, lalu kita titik 2 kan, lalu V1 per 10 titik 2 kan lagi, titik 2 kan lagi, V1. Oke, kita caps lock-kan ya, V1. Nah, enter. Lalu sekarang kita masuk ke sini. Y
Y-nya kecil ya, sama dengan 0. Wah, bentar lagi. Lalu X1 sama dengan 0, tik 2, F2 dikali cos sudut dikali P1 per 180 2. Lalu enter. Nah, Y1-nya lagi. Y1 sama dengan X1 terus titik dikali lagi samatan, terus kita buka kurung 2 kali, sudut lagi, tutup kurung lagi, dikali PI dikali PI terus per 180. Nah, setelah itu kita lanjut X2. Nah, lalu kita lihat X2 dimana 0, tik 2 R terus dikali cos, terus dibuka kurung 2 kali, F1 tutup kurung, terus dikali P1 per 180. Lalu Y2-nya sama dengan X2 dikali tan, terus buka kurung 2 kali, V1 kurung lagi, P1 per 180. Oke, ini kita kali ya. Ini P-nya kecil. P1 ini kita kali, tinggalan kalinya. Nah, lalu di sini kita titik komakan. Enter. Oke, sekarang kita lanjut ke akses dalam kurung address titik akses tutup kurung 2 enter. Nah, lanjut ke plot buka kurung X, Y, X1, Y1, X2, Y2, lalu dikurung, lalu titik koma, lalu tulisannya akses, lalu dibuka kurung lagi, lalu min R 1.1 kali R kurang R terus 1.1 kali R, tutup lagi, ditutup dan ditutup. Nah, lalu kita kasih titik koma. Setelah plot kita masuk ke legend. Buka kurung, kutip F1, kutip koma, F2, kutip koma, kutip,
koma, kutip lagi, R, kutip lagi, koma lagi, 4. Oke. Nah, selesai. Ini adalah rumusnya. Rumus ini kita Ctrl S kan. Ctrl S kan ya. Lalu kita balik ke setelah hitung float, sekarang kita masuk ke resetnya. Dengan cara sama seperti hitung float, yaitu klik kanan, view callback. Nah, lalu kita enterkan di sini, di mana rumusnya sama. Kita buat dulu ya. Kayak ini set, buka kurung, headless, terus titik edit. Nah, kita edit kedua ya. Lalu koma, kutip lagi, itu ada string. Lalu kutip lagi, baru koma, 0. Nah, kita kurung. Nah, ini dia titik koma. Karena semua rumusnya sama, untuk mempercepatnya kita bisa saja Ctrl C. Nah ya. Oke, kita rubah saja ininya. Ini menjadi 3, ini menjadi 4, ini menjadi 5, dan ini menjadi 6, dan ini menjadi 7. Nah, sekarang kita Ctrl S kan. Lalu kita masuk ke exitnya ya. Sama klik kanan, view callback. Kita close kan. Close. Lalu Ctrl S, kita kembali lagi ke sini. Nah, setelah kita memasukkan semua rumusnya, maka kita akan ke sini. Nah, tunggu sebentar. Oke, baiklah. Setelah tadi ada sedikit kesalahan, jadi kita lanjutkan lagi, yaitu kita tekan run lagi, seperti ini. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Setelah masuk rumus hitung, float, dan set tadi, kita masuk angkanya. 10, 20, dan 30. Ya, hitungnya, floatnya, reset, dan exit. Oke, sekian dari saya tentang bagaimana cara pembuatan tugas fisika 1 dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.